setidaknya ada 3 jenis aktivitas ibadah dalam rangkaian kegiatan Idul Adha. Yang pertama adalah takbir, kemudian salat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban. Takbir dapat dilakukan karena itu bagian dari syiar keagamaan. Bagaimana caranya? Bisa dengan sendiri, bisa dengan bersama-sama. Nah, yang bersama-sama ini harus pastikan itu secara terbatas dan saling mengamankan antara satu dengan yang lain. Artinya tidak ada kekhawatiran penularan. Berarti di lingkungan keluarga yang terkecil. Nah, sementara aktivitas takbir yang bersifat publik, berjamaah, berkerumun, itu harus dihindarkan. Bukan menghindarkan aktivitas ibadah, tetapi tujuannya adalah mencegah terjadinya potensi penularan. Pada saat polisi sedang bertugas melakukan pengawasan PPKM darurat di jalanan, dia juga tetap disunahkan untuk bertakbir. Pada saat di rumah sakit, teman-teman kita tenaga kesehatan yang sedang merawat pasien juga tetap disunahkan. Artinya sunah takbir pada malam Idul Adha tidak berubah, hanya caranya dari yang berkerumun menjadi tidak berkerumun. Ini yang terkait dengan takbir. Kemudian salat Idul Adha juga demikian. Hanya persoalan berkerumunnya di dalam pelaksanaan itu yang dicegah dan juga diminimalisir. Teknisnya tetap sama pada saat pagi hari Idul Adha, dalam hal ini berarti tanggal 20 besok, begitu bangun tidur, selesai, sunah-sunah Idul Adha-nya tetap kita lakukan. Misalnya dengan mandi, kemudian pakai wewangian, pakai pakaian terbaik, kemudian memotong kuku, membersihkan pakaian, badan, dan lain sebagainya, itu bagian dari sunnah. Setelah itu kita berkumpul dengan keluarga untuk persiapan sholat Idul Adha. Tata caranya pun juga sama. Nah, kalau misalnya ada jumlah yang cukup untuk kepentingan sholat jamaah di rumah, misalnya berempat, berlima, ada ayah, ibu, kemudian ada anak, kumpul sholat, ya sama tata caranya. Diawali dengan kegiatan sholat Idul Adha sebagaimana biasa, satu orang menjadi imam, yang lain makmum, kemudian setelah itu dilaksanakan khutbah Idul Adha. Bisa dengan cara membaca kalau memang tidak memiliki kompetensi secara keilmuan ya, dan banyak sekali dokumen teks khutbah yang bisa diperoleh sebagai sumber. Majelis Ulama Indonesia juga menerbitkan. Kalau ternyata hanya sendiri di rumah misalnya, itu juga tidak ada halangan untuk kita bisa menunaikan. Boleh kita sholat Idul Adha sendiri, tidak berjamaah. Ya tentu nggak pakai khutbah. Masa khutbahin sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu khutbah. Bisa juga kita mengikuti televisi, kemudian lewat YouTube mendengarkan khutbah, boleh nggak? Ya boleh, karena itu aktivitas sunnah ya. Kemudian pelaksanaan penyembelihan kurbannya juga penyembelihan hewan kurban ya. Betul. Dan tentunya pendistribusiannya Pak Niam ya? Sedapat mungkin memang disalurkan melalui lembaga, karena biasanya lembaga dia sudah memiliki perangkat untuk kepentingan penyembelihannya, untuk kepentingan pengolahannya, untuk kepentingan pengelolaan hingga distribusinya. Sekalipun memang dalam kondisi normal kita disunahkan untuk memotong sendiri, tapi itu pun kalau punya kemampuan. Kemudian dalam kondisi normal dibagi dalam bentuk daging mentah. Itu kan dalam kondisi normal. Situasi hari ini kondisi abnormal, maka berlaku hukum khusus. Nah, dalam konteks penyembelihan dipastikan protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat. Kemudian distribusinya, ini yang paling penting, titik krusial biasanya. Dalam kondisi normal saja, kadang kalau tidak dikelola secara baik, menyebabkan antrian cukup panjang sehingga bisa terjadi pingsan dan lain sebagainya.
Nah, ini harus juga ditata secara baik dengan ikhtiar mendatangi calon penerima secara langsung. Oke, jadi diubah ya, mendatangi ya. Bagus tadi dikelola dalam bentuk pengalengan. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Untuk memvitalkan. Nah, lagi-lagi ini sempat soal aktivitas, soal adaptasi kita, sehingga aktivitas ibadah ini menjelma menjadi kemanfaatan sosial yang bersifat optimal.